nyanyi lagu dari Gending Sriwijaya. Dalam seni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Cek suara, apakah suara saya terdengar oleh Bapak Ibu dengan jelas? Terima kasih. Waalaikumsalam. Tes. Selamat pagi semuanya. Salam dari SD 5 Padang. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. Salam kenal, selamat bergabung. Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Iya. Jelas Bapak? Jelas. Siap Mas, siap. Izin, apakah terdengar? Oke. Ya Pak, masih. Belum datang Pak Kabid, Pak Ibnu. Belum masuk? Belum. Oh iya, masih apel. Iya. Oke. Oke, siap. Suara saya bagus?
Kebetulan sinyalku agak kurang unstabil koneksinya. Kurang bagus. Halo. Halo, Mas. Apa kabar Pak Imam Hidayat? Masih di mute. Masih di mute Pak Imam Hidayat. Wong Dabo. Alhamdulillah sehat Pak Amri. Alhamdulillah. Bapak sehat. Alhamdulillah, insya Allah. Semoga kita tetap sehat. Amin ya Allah. Amin. Karena sehat itulah rezeki yang paling utama, Pak Hidayat ya. Betul sekali. Rasanya kurang sehat kalau Pak Amri belum berpantun ini. Oh. Diminta berpantun. Iya, coba sekali tiap pagi Pak ini kan. Biar tambah semangat. Biar tambah semangat ya. Iya. Bertugas di mana Pak Hidayat? Sekarang di SD 2 Sukamulya Pak. SD 2 Sukamulya? Iya betul. Oh, Sukamulya. Oh ya. Untuk Mas Bagus sehat, Mas Bagus. Kalau Mas Bagus selalu sehat dia, sesuai dengan gendut orangnya. Insya Allah. Mohon maaf kemarin hari Sabtu tidak bisa sampai selesai, mati lampu Pak. Ya nggak apa-apa Pak Imam, aman. Insya Allah aman. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Amri, mohon maaf baru gabung. Wah, Pak Sony Kartika, waalaikumsalam Pak Sony, Masujiraya. Iya. Mohon maaf kemarin, alhamdulillah. Oh iya, kata Pak Imam Hidayat tadi mau pantun tadi ya. Nah iyo, betul dari tadi. Ayo. Pergi ke sungai memancing ikan. Gak usah jauh-jauh. Hah? Nggak usah jauh-jauh? Iya. Lah, kalau tidak ke sungai kemana? Ke empangku. Cakep. Pergi ke sungai memancing ikan. Cakep. Ikan kecil, ikan arwana. Cakep. Salam sapa saya ucapkan. Assalamualaikum hadirin peserta semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Memang hebatnya. Tinggi tumbuhnya pohon kelapa. Cakep. Tangkai bunga kueni. Cakep. Saya hadir di sini bersama Anda. Ikut Cakep. berpartisipasi. Cakep. Bersama Pak Amri. Oh iya. Pak Bagus, Pak Farhani tidak ikut? Pak Farhani lagi ini Pak, kayaknya lagi di luar kota. Kemarin iya. Emang ada yang tadi K3S Pampang kayaknya ada Pak siapa Pak Sabani ya, tadi ada kayaknya. Ya, Pak Ahmad Sarbani tadi ada kayaknya. Halo, Pak Sarbani. Pak Zainal nih dari mana Pak Zainal? Mohon maaf Pak, ini dari SD 2 Sungai Jeruju Pak.
Pak Amri. SD 2 Sungai Jeruju. Ya, salam kenal Pak Zainal. Ya Pak, salam kenal juga Pak. Mohon maaf ini. SD 2 Sungai Jeruju. SP Padang, ada Pak SP Padang ya? Bukan Pak, Cengal Pak, Cengal. Oh Cengal. Oh iya Cengal. Ya, Karena berapa kali aku ke Cengal belum pernah ketemu aku dengan Pak Zainal. Iya Pak. Kebetulan nggak ketemu barangkali. Iya. Iya Pak. Jadi habis dari sekolah, terus kemudian terlalu ini suaranya banyak murid, sehingga pulang ke rumah dulu ini. Oh iya. Ya sudah bergabung juga Pak, SD 1 Sungai Jeruju Pak, tetangga kami. Pak Mulyadi Pak. Siapa Pak Mariadi? Pak Mulyadi Pak. Pak Mulyadi. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Rob. Udah masuk nah. Wis masuk. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke, terima kasih. Bagaimana suaraku bagus? Jelas, bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala rabbis rohli sodari wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yaqau qauli amma ba'. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir yang insya Allah akan nanti dibersamai oleh Kepala Bidang SD yaitu Pak Haji Tarmudi SPD MSI. Insya Allah nanti dia hadir dan memberikan penyampaian materi nanti. Yang saya hormati rekan Pasda Literasi Numerasi yaitu Pak Ibnu Anwar SPD selaku fasilitator daerah yang kami barusan mendapatkan di Hotel Harper kemarin. Yang saya hormati ini yang membantu kita guru penggerak dari SD Negeri 1 Sukapulih, Pak Bagus ya. Pada kesempatan hari ini terima kasih atas bantuannya membersamai kita semua. Dan tentu yang saya banggakan, yang saya cintai, yang selalu saya rindukan, semua rekan pendidik dan tenaga kependidikan, semua guru, semua kepala sekolah yang alhamdulillah dapat bergabung bersama kita di kesempatan daring penguatan literasi dan numerasi. Makanya mungkin perlu kita ada pantun, kata Imam Widayat. Karena pantun ini bagian dari bukan hanya sebagai budayanya Melayu, tapi sudah nasional. Ya. Sekarang ini pejabat yang dari Jawa, bukan Melayu, juga harus berpantun. Jadi seperti itu Imam Widayat. Seperti Pak Imam Widayat ini aslinya orang Jawa, tetapi pantunnya bagus loh. Makan pindang ikan dalam piring. Cakep. Pindangnya tentu ada bumbu terasi. Cakep. Kumpul dalam kegiatan daring Pagi hujan deras. literasi numerasi. Cakep sekali. Anda keren. Yuk tepuk keren. Super sekali, Pak. Ya, tepuk tangannya seperti ini. Nah, ya, sudah banyak tepuk tangannya. Karena kalau tepuk tangan di daring itu kan hanya gambar yang bisa kita tampilkan. Baiklah, pada kesempatan ini akan lebih banyak nanti materinya disampaikan oleh guru penggerak fasilitas daerah Pak Ibnu Anwar dan nanti mungkin dibantu oleh Pak Bagus ya. Kemudian Pak Tarmudi ya. Karena saya juga masih ada kegiatan lain-lain. Masih ada tugas saya sebagai pengawas pendamping di sekolahan binaan kami. Jadi nantinya yang lebih banyak nanti Pak Ibnu. Walaupun dalam hal berdiskusi ataupun nanti luring, insya Allah akan kami membersamai. Yeah. Satu hal lagi kegiatan kita kalau daring ya. Kalau ada di daring itu ada raise hand namanya, ada reaction. Ada reaction. Kalau raise hand seperti yang ditampilkan di layar ini itu mau bertanya berarti. Seperti Pak Komarudin, Sumarno, Subandi, Fatmawati. Coba, kalau raise hand itu angkat tangan berarti mau bertanya. Belum aku materi berarti sudah ada mau bertanya ini berarti. Kalau reaction mau tepuk tangan atau kirim bunga, tepuk tangan, senang atau sedih atau memberikan jempol, itu reaction namanya ya. Coba kita belajar lebih kita lebih banyak belajar dengan Pak Bagus, dengan Pak Widayat ini. Jadi kalau raise hand itu nanti narasumber ini bingung. Nah, ini mau tanya ini, mau diberi kesempatan bertanya nih berarti. Kita lihat di sini ada berapa orang yang bertanya nih.
Ada 3, Komarudin, Fatmawati, Sumarno, Asmi. Ya mungkin kepencet atau mau bertanya nih. Pak Komarudin mau tanya langsung tanya Pak. Apa belum kenalan dengan Pak Amri? Pak Komarudin, Pak Sumarno dan Bu Fatmawati. Sudah Pak, sudah kenal Pak. Belum ada pertanyaan Pak. Oh, belum ada pertanyaan. Pak Komarudin sekolah dari mana? SD berapa? Dari SDN 2 Dapur itu Pak. Oh, 2 Dapur Rejo. Kepala sekolahnya Pak Imam Hidayat ya? Bukan. Pak Tumidi Pak. Pak Tumidi. Oh, salam dengan Pak Tumidi. Dulurku juga Pak Tumidi. Ya Pak. Baiklah, mungkin saya langsung saja ke materi yang pada kesempatan hari ini saya diberikan. Izin saya berbagi. Kelihatan? Belum. Layar? Kurang Sudah, Pak. belum, Pak. Sudah Pak. Ya. Dibesar sedikit Pak. Tar. Nanti ku slideshow kan. Nah, ya. Sudah jelas? Jelas. Ya. Jelas, sempurna. Jelas Pak. Ya. Di sini Bapak dan Ibu, kegiatan kita adalah advokasi pemulihan pembelajaran melalui penguatan literasi dan numerasi. Kehadiran Bapak dan Ibu sekolahnya pada advokasi pemulihan pembelajaran ini bukan berarti ada proyek, bukan berarti ada semacam diskriminasi ditunjuk, bukan berarti ini Pak Ibnu dengan Pak Amri senang dengan sekolah ini, tidak ada ya. Tetapi Kementerian Pendidikan dan Ristek, Kemdikbudristek itu mendata dari semua rapor pendidikan secara nasional, terutama di OKI. Ternyata ada 87 Pak Ibnu, itu literasi numerasinya merah. Nah, jadi Bapak dan Ibu pada kesempatan ini, mengapa Bapak dan Ibu dipanggil masuk di Kombel untuk pengimbasan pemulihan pembelajaran di daerah di OKI ini? Karena data yang ada dari Kemdikbudristek, sekolah Bapak dan Ibu dipanggil berdasarkan data rapor pendidikan 2023 dan 2024, itu literasi dan numerasinya itu termasuk kategori di peringkat bawah. Nah, secara nasional 81 sampai dengan 100% perolehan nilainya. Nah, maka dari itu hari ini kita dipanggil untuk Kombel, sehingga saya berharap Bapak dan Ibu memang betul-betul dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk sama-sama belajar. Bagian saya di sini yaitu tentang kerangka pengimbasan pemulihan pembelajaran. Nah, Bapak dan Ibu semuanya, jadi tidak ada semacam diskriminasi atau segala macam. Bagi yang belum hadir, bagi yang sudah hadir, terutama yang belum hadir, tolong rekan-rekannya yang masuk di Kombel itu tolong dipanggil. Kami bukan hanya menjalankan tugas, tetapi kami ada amanah. Sehingga bagaimana di rapor pendidikan 2025 nanti, semua dapat ada perubahan signifikan. Dari merah bisa jadi kuning, minimal indikator-indikatornya tidak ada penurunan. Setiap indikatornya, subindikatornya tidak ada penurunan. Nah, ini tolong Bapak dan Ibu Tujuan pembelajaran kita ya ini peserta memahami ciri-ciri satuan pendidikan yang sudah memberikan layanan pendidikan yang berkualitas. Jadi disinyalir oleh Kemendikbudristek dari rapor pendidikannya, kita di ruangan ini, sekolah-sekolah yang ada di OKI ini yang masuk dalam Kombel penguatan literasi ini disinyalir bahwa belum maksimal dalam memberikan layanan yang berkualitas. Peserta memahami siklus perbaikan layanan di satuan pendidikan, ya ada siklus-siklusnya perbaikan layanannya, ya. Nah, sekarang kita coba sedikit bernostalgia, bedah pengalaman. Coba nanti silahkan
ditulis di chatnya, ya. Pertanyaannya seperti ini. Dengar suara saya ya, semua peserta ya. Tulis di chatnya masing-masing. Jelas, Pak, jelas. Ya, jelas ya. Nah, coba buat di sini Bapak dan Ibu pertanyaannya. Pertama, apa yang membuat Bapak dan Ibu semangat datang ke sekolah? Yang kedua, apa yang membuat Anda malas datang ke sekolah? Kita cerita, terserah. Mau SD, waktu SD, SMP, ataupun SMP, SMA, boleh. Jadi coba di sini ya. Apa yang membuat Anda semangat datang ke sekolah? Apa yang membuat Anda malas datang ke sekolah? Coba kita Bapak dan Ibu kirim di chat. Coba di chat. Nah, belum ada. Belum ada. Silakan kirim di chat. Bapak dan Ibu coba di chat, kirim, tulis ya. Tulis apa yang membuat Bapak dan Ibu semangat, apa yang membuat Bapak dan Ibu malas. Ya. Silakan. Tulis di chat. Bercerita. Ya, Pak Sarbani. Silakan Pak Ahmad Sarbani. Coba. Tulis di chat Bapak dan Ibu ya, di chat. Ya. Presensi nanti secara otomatis di pasti akan akan tertulis ya di Google ya, di Google. Jadi tidak perlu tulis di chat saya hadir. Secara otomatis nanti ada prinsipnya ya. Itu sudah ketahuan Bapak dan Ibu hadir. Silakan ditulis di chatnya Bapak dan Ibu. Membuat Bapak dan Ibu semangat datang ke sekolah. Kita cerita yang zaman dulu boleh, SMP, SD boleh. Apa yang membuat Bapak dan Ibu hadir? Malas hadir ke sekolah. Sehingga nanti bisa kita refleksikan, representatifkan dengan keadaan kita sebagai guru. Ya, Pak Ahmad Sarbani, semangat datang ke sekolah karena pelajaran olahraga, malas datang ke sekolah karena tidak belajar. Nah, ini salah satu contoh cerita. Coba yang lain juga. Sambil nulis, coba Pak Sarbani, silakan bercerita secara langsung dulu. Mengapa senangnya di olahraga dan malas itu terutama malas karena tidak belajar. Coba Pak Sarbani. Ini kan Pak Sarbani. Assalamualaikum. Malas sekolah di mana? Enggak, coba. Silakan Pak Sarbani. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemarin-kemarinnya waktu saya di SD senang belajar olahraga, hobinya main voli, kemudian juga termasuk bola kaki. Dan juga kepengennya badan ini agar kuat, agar sehat, gitu kan, semangat. Kapan datang ke sekolah ada kegiatan-kegiatan belajar olahraga di lapangan. Kemudian ketika kita datang ke sekolah, tidak ada gurunya, tidak belajar, menimbulkan hal-hal yang kurang baik waktu itu. Nah, saya kepengennya belajar terus, karena saya ingin mendapatkan ilmu ketika itu. Nah, sehingga saya malas tidak datang ke sekolah, karena pasti pelajaran ini tidak ada gurunya begitu. Nah, kira itu saja waktu saya lagi duduk di SD. Saya memiliki pengalaman seperti itu, Pak. Oke. Terima kasih. Nah, ini bagus sekali. Ini suatu hal cerita yang pengalaman yang sangat berharga ini ya. Pak Sarbani mengatakan bahwa semangat ke sekolah karena ada pelajaran olahraga. Nah, ini kita hubungkan dengan kurikulum merdeka. Kita hubungkan dengan diferensiasi, ya, diferensiasi pembelajaran, bahwa Pak Sarbani di zaman itu dia senang olahraga, senang voli. Nah, ini di kurikulum merdeka
kita harus mengapresiasi itu. Kita harus melihat bakat yang ada, kehobian dari Pak Sarbani, dari murid kita. Nah ini perlu Bapak dan Ibu ya, dalam pemulihan transformasi, pemulihan literasi dan numerasi ya, pada kesempatan ini awalnya kita ada apa? Kita harus memperhatikan bagaimana bakat, minat, dan kehobian daripada. Kalau dia hobi poli, tolong jangan sampai dia dipaksakan untuk matematika. Ya, kita paksakan, inilah ciri kurikulum. Berbedanya kurikulum 13, KBK dan lain sebagainya. Kurikulum Merdeka ini kita memperhatikan bakat minat. Jadi anak kita apresiasi, kita siapkan. Kita ajak anak tersebut. Mungkin dia hobi, memang ada semangat di situ. Nah, malas. Nah, ini yang paling penting Bapak dan Ibu. Kita sebagai guru, sebagai kepala sekolah, kita sudah belajar tentang disiplin positif. Sudah diimplementasikan di sekolah disiplin positif. Intinya disiplin positif itu adalah kesadaran kita dulu, merdeka, pola merdeka, ya, M. Mulai dari diri, mulai dari kita dulu sebagai guru pendidik, kepala sekolah. Termasuk kepala sekolah, jangan sampai kita meminta kepada peserta didik disiplin, tetapi kepala sekolahnya tidak disiplin. Aneka 78, datang tanggal 7, pulang tanggal 8. Karena dia bukan orang penduduk di situ. Nah, seperti sekolah-sekolah di SD binaan kami, seperti di Mulyaguna, di 1 Burnai Timur, S2 Lubuk Semeru, ada suatu aktualisasi budaya sekolah yang namanya senyum, salam, sapa, silahkan masuk. Jadi anak datang pagi-pagi disambut oleh kepala sekolah, minimal oleh guru piket, kita senyumi, kita salam, kita sapa, assalamualaikum nak, siap sekolah nak, coba kita rapikan dulu bajunya, sudah sarapan belum? Bajunya dirapikan, anak disapa, sudah sarapan belum nak, bajunya rapikan, kukunya diperiksa, silahkan masuk nak ke sekolah. Kelas berapa nak? Kelas 3. Nah di situ sudah tahu kelasnya nak? Sudah tahu, silakan. Nah ini satu contoh disiplin positif yang harus kita laksanakan sehingga anak betul-betul bisa semangat sekolah. Apalagi kata Pak Sarbani pengalamannya zaman dulu sering tidak ada pelajaran. Nah ini, jadi kita kembali. Ini sebagai salah satu contoh saja. Atau yang lain, senang karena mencintai peserta didik dan memberikan sesuatu yang baru. Senang karena mencintai peserta didik dan tidak ke sekolah jika sedang tidak sehat dan luak. Malas karena tidak ada pelajaran, sama dengan Eko Widiharto. Semangat tinggi karena guru-guru dan siswanya tidak malas ke sekolah. Dan saya punya kehobian bernyanyi dan menari. Nah ini Lin Sumarni. Atau Bu Mariati, karena bertemu dengan teman guru, membuat malah datang ke sekolah karena pelajaran yang sulit dipahami. Nah ini, sama juga seperti ini. Kita kembali nanti ke pelayanan yang berkualitas. Kembali, saya lihat ya. Oh, sorry. Ya, kita lanjut ya. Ada di layar ya. Kedengaran suara saya Bapak dan Ibu? Kedengaran. Kedengaran Pak. Kita lanjut. Ya, benar, Pak. Kita lanjut.
mudah bagi kita untuk mengingat pengalaman kita dulu saat masih ada di bangku sekolah. Ada pengalaman yang menyenangkan, namun juga ada juga yang kurang menyenangkan, itu pasti. Ya. Bukanlah suatu kebetulan kita semua yang memiliki berbagai pengalaman tersebut saat ini bergerak di bidang pendidikan. Nah ini, kita menjadi guru sekarang. Kita yang menjadi di depan kelas. Kalau dulu kita menjadi murid, ya. Kegiatan ini mengingatkan kita semua bahwa momen ini adalah suatu kesempatan bagi kita untuk dapat berdampak dalam meningkatkan jumlah pengalaman menyenangkan yang diterima. Jangan sampai kita menambahi beban, anak malas. Seperti kata Pak Sarbani tadi, malas karena sering tidak ada pelajaran. Nah ini tolong kepada Bapak dan Ibu. Pengalaman yang negatif ini jangan sampai terjadi di sekolah kita. Ya, sampai-sampai pemerintah mengeluarkan disiplin positif. Disiplin positif itu salah satu gunanya ada apa? Untuk memberikan layanan yang berkualitas. Kita tidak boleh terjadi perundungan yang selama ini terjadi. Anak bodoh, goblok kamu nak. Anak yang malas, dimarahi terus, jangan. Tetapi bagaimana kita meningkatkan pelayanan berkualitas sehingga anak itu senang datang ke sekolah. Makanya kemarin di MPLS di 8 sampai 19 mudah-mudahan sekolahnya mengeksplorasi materi MPLS itu termasuk adalah memang mengimplementasikan transisi PAUD ke SD itu yang menyenangkan. Anak usia SD itu anak usia dini tadi kita berikan contoh-contoh disiplin positif yang maksimal. Wilayah binaan saya masih terjadi Pak Sarbani, pukul 7.30 MPLS-nya belum dimulai. Pukul 8 saya masuk ke sekolah untuk monitor, belum dimulai. Padahal kita jelas 7.30 ada yang 7.15 sekolah itu sudah dimulai efektif pembelajaran. Nah, berarti kita guru saja telah memberikan suatu fenomena, suatu kebiasaan yang buruk bagi kita. Sehingga kegiatan ini mengingatkan kita semua bahwa momen ini adalah suatu kesempatan bagi kita untuk dapat berdampak dalam meningkatkan jumlah pengalaman yang menyenangkan. Jadi, kesempatan ini memberikan kita pengalaman anak yang menyenangkan itu kita berikan tambahan. Jangan malahan kita merusak, mengurangi. Ya. Dari berbagai cerita yang Bapak dan Ibu ceritakan di chat tadi, secara umum pengalaman tersebut berhubungan dengan ini. Berhubungan dengan seperti ini Bapak dan Ibu. Yang pertama, cara layanan pendidikan tersebut diberikan. Ya. Yang pertama, interaksi positif guru dengan Anda dengan murid. Muncul enggak interaksi positifnya? Kedua, suasana belajar yang dialami. Ketiga, kebutuhan belajar yang terpenuhi. Kalau anak kita banyak yang hobi di poli, bagaimana cara kepala sekolah menambah sarana itu, belikan poli, bola polinya yang memang lembut di tangan anak SD. Ada fenomena dan sering terjadi kepala sekolah ini, mohon maaf Pak Sarbani, Imam Widayat, dan kepala sekolah yang lain, demi keuntungan yang baik di dana belanjanya, keadaan untung yang besar, harganya diberikan yang kualitas yang tertinggi, tetapi bolanya diberikan kepada di sekolah itu yang datang adalah harga yang 125, ya, yang murah, sehingga anak itu males untuk main poli karena keras, sakit di tangan, ya. Kemudian yang kedua adalah tersedianya layanan sesuai kebutuhan. Seperti tadi, ya, sarana prasarananya anak punya hobinya bola poli. Kondisi sarananya yang baik seperti saya sebutkan. Belikan layanan yang terbaik, belikan bal yang kalau tidak bisa beli 2-3, belikan 1 saja tapi yang terbaik. Yang sering dipakai oleh atlet, terutama anak didik kita yang kecil, masih kecil, tangannya masih halus. Kalau dibelikan bola poli yang kasar, yang keras, anak akan males.
tapi belikan yang terbaik. Nah ini yang menjadi dari cerita itu, jadikan bahwa kita menjadi kepala sekolah, apa yang kita rasakan di Keman Pak Sarbani di sekolah waktu SD, jangan sampai menambah beban, terjadi siklus sejarah itu terjadi di sekolah Pak Sarbani. Kalau udah hobi anak bola voli, belikan yang terbaik, lapangan yang terbaik, ya. Jangan sampai anak garis dulu di lapangannya, buat ukurannya tidak standar. Guru olahraganya kalau dulu tidak mengerti dengan aturan regulasinya, bagaimana hukum-hukum atau dasar-dasar bola voli yang baik, diberikan kepala sekolah. Kemudian yang ketiga adalah kondisi lingkungan sekolah. Kondisi di sekolah yang memberikan rasa aman dan nyaman, well-being bagi anak, well-being, rasa aman, bahagia, nyaman, well-being. Saya senang datang ke sekolah karena teman-teman saya menyenangkan, tidak ada perundungan. Disinyalir zaman sekarang ini gurunya yang melakukan perundungan. Anak tidak bisa main voli langsung diledek. Gimana mainnya ini, nak? Kamu bisa enggak main voli? Nah, tidak boleh. Ini berikan kondisi yang aura yang positif di sekolah. Yeah. Kita lanjut. Cara layanan diberikan itu ada ketersediaan layanan yang serta kondisi lingkungan belajarnya. Ciri-ciri dari kualitas layanan pendidikan yang dirasakan oleh anak-anak kita. Yeah. Mari kita mulai mengenal apa saja ciri-ciri sekolah yang memberikan layanan pendidikan yang berkualitas. Coba. Dari cerita tadi, coba kita berefleksi diri. Sudahkah kita memberikan layanan pendidikan yang berkualitas kepada anak didik kita? Ini yang paling penting dulu. Nah, sempat saya memberikan video ini, Pak Ibnu. Ya, kita tonton video dulu ya. Bisa ya? Oke, coba kita lihat videonya. Tampil Pak Ibnu? Ya, masih proses ya. Oh ya, agak lelet. Mohon maaf. Ada suaranya ya? Ada suaranya Pak Ibnu? Tidak ada. Ada? Belum, Pak. Belum. Tidak ada suara. Tidak ada suara. Jaringan dia. Jadi tujuan kesepakatan bersama akan menjadi komitmen untuk terus dilaksanakan dan dikembangkan pada satuan pendidikan menjadi apa? Organisasi darat yang menjadikan masih saya download juga ya, tapi nanti kita lanjut saja, nanti pokoknya di payasnya ada anu. Oh, selamat datang Pak Jauhari, kan Doku. Pak Jauhari. Ya, selamat pagi Pak Amri dan selamat pagi Bapak Ibu yang lainnya. Pagi juga Pak. Hari ini sudah ngopi Pak Amri. Ya, senior kami nih. Kebetulan nih lampu di sini mati Pak Amri. Jangan-jangan bentar lagi sinyalnya raib. Oh iya. Iya. Akan saja Pak, mudah-mudahan kami bisa ngikuti terus materi ini. Oke.
Mohon maaf ya, saya itu dulu ya. Sinyal saya ini agak kurang bagus ini. Jadi saya kondisikan dulu Bapak dan Ibu ya. Oh. Iya, itu yang menjadi masalah ini nih. Nah, saya tidak bisa letakkan. Oke, mohon maaf Bapak dan Ibu, ini masih ada hal yang kurang baik di device kami, ada gangguan ini. Ya, mudah-mudahan saya upayakan dulu ini. Tolong di mute Pak Anu. Jaringan kami down total Pak ini, tidak ada suara sama sekali. Inilah kelemahan kita di anu ini, di online daring ini ya. Ya, nanti ada rekaman, nggak apa-apa ya. Oke. Kita lanjut saja Bapak dan Ibu. Ya, video tadi. Nah ya, caranya gini. Kita rubah cara itunya. Saya berbagi langsung ke video saja. Saya buka dulu ya. Oke, kayaknya nggak perlu memang. Nggak usah buka video ya. Videonya silakan Bapak dan Ibu dibuka sendiri ya. Siap. Ya, buka sendiri. Ini agaknya kurang bersahabat. Oke, kita lanjut saja. Di materi. Tadi sampai di video ya. Ini kita lanjut. Terdapat 4 ciri utama dari sekolah berkualitas yang kita cita-citakan Bapak dan Bu. Ini tolong dipahami. Bagi guru penggerak ini sudah hafal betul. Bagi fasilitator sekolah penggerak sudah hafal betul. Bagi kepala sekolah penggerak ini sudah hafal betul ini. Yeah. Namun bagaimana implementasinya di lapangan Bapak dan Ibu? Terkadang kita ini sama dengan kata syukur, ikhlas, ya, itu bisa diucapkan, namun implementasinya terkadang merugikan orang lain. Ataupun orang lain ini bertanya, ikhlasnya di mana sih ikhlas ini? Dia berkuar-kuar ikhlas, tetapi apa tindakan kita? Ternyata tidak ada. Bahasa anak mudanya omdong, omong doang. Nah, ada di layar tampilan kita Bapak dan Ibu ya, Pak Ibnu. Aman. Pertama, ciri utama dari sekolah berkualitas yang kita cita-citakan itu satu adalah, ya, satu Bapak dan Ibu, pembelajaran yang berpusat pada murid. Pembelajaran yang berpusat pada murid. Tolong Bapak dan Ibu kepala sekolah dan guru, kita bukan hanya amanah dalam pengabdian saja, kita mau menghalalkan gaji kita dengan mengajar. Tetapi mengajar itu, melaksanakan tugas itu, endingnya adalah bagaimana sih murid yang kita ajarin itu, materi yang kita sampaikan itu betul enggak sampai kepada anak, ada enggak dampak perubahan positifnya kepada anak. Ini. Jadi kita ngajar itu harus sesuai dengan murid dulu. Kira-kira kalau anak itu diajarkan tentang perkalian, kira-kira anak itu disuruh ke Indomaret,
kalau membeli suatu belanjaan mampu tidak mengimplementasikannya tentang perkalian itu. Nah ini. Yang kedua yaitu pendidik reflektif, gemar belajar, berbagi dan berkolaborasi. Pendidik guru, awas. PP 74 tahun 2008 tentang guru mengatakan bahwa pasal 1 pendidik adalah guru yang profesional, yang mengajar, mendidik, melatih, membimbing, mengevaluasi, memberi tindak lanjut. Tidak ada di situ disebutkan P3K, PNS, ASN, honor, tidak ada. Apabila sudah menjadi pendidik, sudah S1, berarti dia lebih dari 2 tahun di sekolah itu, berarti dia pendidik profesional. Nah, pendidik yang mengenai ciri kualitas adalah pendidik yang reflektif, yang apabila mengajar benar dak aku ajarin ini, sampai dak materi ini, anak itu bisa dak saya ajarkan ini. Kemudian ciri yang di dalam pendidik reflektif, pendidik bagaimana pemerintah diminta untuk memberdayakan kombel antar sekolah, kombel sekolah dan itu kombel antar sekolah. Kemudian kombel dalam sekolah, coba kepala sekolah kombelnya di sekolah itu sudah efektif belum? Sudah aktif belum kombel sekolahnya? Sudah ditingkatkan belum ke kombel daring PMM? Karena ada syaratnya, kombel sekolah itu bisa naik ke daring, kombel PMM itu ada syaratnya. Nah, wadah kombel itu tempat guru belajar, tempat guru berbagi, tempat guru berkolaborasi. Nah ini Bapak dan Ibu, ciri utama dalam sekolah berkualitas itu. Yang ketiga, iklim sekolah yang aman, inklusif, dan merayakan kebinekaan. Yang aman, bukan aman saja. Peserta didik itu terjadi memang bahagia datang ke sekolah, senang datang ke sekolah, bahasanya well-being anak datang ke sekolah itu. Well-beingnya bukan hanya anak yang normal, tapi inklusif. Anak yang berkebutuhan khusus tetap kita beri layanan. Jangan bedakan. Dan merayakan kebinekaan. Terutama misalnya terjadi di SD Dabuk Rejo, Sukamulia, yang seperti Lubuk Seberuk, Tugu Mulyo, itu memang harus kita mencirikan kebinekaan. Karena di sekolah itu bukan hanya tiang Jawi yang hadir di sekolah itu. Ada orang Oki, ada orang dari luar Oki, ada luar provinsi, ada orang Medan, ada orang Aceh. Nah ini perlu. Tidak ada, sehingga anak itu dari anak orang Aceh pun, anak dari Medan pun datang ke situ yang tidak bisa berbahasa Jawa, dia well-being. Dia aman, dia bahagia, dia nyaman. Termasuk juga misalnya di Jejawi. Ada orang Jawa di situ yang memang mungkin bekerja di kebun, dia datang dari perusahaan, dia datang bersekolah situ, jangan ada perundungan. Sehingga diejek berbahasa Jawa. Sebaliknya juga yang banyak orang Jawa jangan diledek. Sehingga anak datang ke sekolah itu diam, tidak bisa bergaul karena semua guru, semua muridnya berbahasa Jawa. Nah, iklim yang well-being ini perlu dikondisikan. Yang keempat, kepemimpinan untuk perbaikan layanan berkelanjutan. Bukan hanya kepala sekolah, tapi guru juga. Guru itu menjadi pemimpin di kelas yang punya layanan perbaikan yang berkelanjutan. Yuk kita perdalami persatu-persatu. Pertama, pembelajaran yang berkualitas kepada murid. 1, ada perencanaan SPS. Sistem perencanaan sekolah. Sistem perencanaan pembelajaran. Sistem perencanaan pembelajaran yang ini penting. Walaupun berikan kebebasan kepada gurunya untuk membuat RPP-nya itu silahkan berinovasi. Tetapi bukan tidak membuat. Diawali oleh surat edaran Menteri Pendidikan Kebudayaan Nadiem Makarim nomor 14 tahun 2019 bahwa tujuan belajar
proses pembelajaran bentuknya tidak perlu mau A4, F5, tidak perlu. Tulisannya boleh inovatif, kreatif oleh gurunya. Tetapi dia membuat perencanaan pembelajaran yang efektif, memastikan guru itu lebih siap dalam mendampingi anak sehingga tujuan pembelajaran tercapai. Kita guru ingat sudah menggunakan keputusan BSKAP 032 tentang capaian pembelajaran tahun 2024. Ada yang berbeda Bapak dan Ibu CP-nya. Ya. Ada yang berbeda. Kalau dulu bahasa Inggris menjadi pilihan dari kelas 1 sampai kelas 6, awas. Kepala sekolahnya sudah belum menganalisis apa perbedaan dengan 033 dengan 2023 008 dengan yang 032 tahun 2024 ini. Kelas 1 dan kelas 2 tidak ada bahasa Inggris. Kelas 3 sampai kelas 5 itu ada bahasa Inggris dan bukan pilihan, tetapi wajib diberikan. Tolong, kepala sekolah, Pak Imam Widayat, kepala sekolah yang lain, Nurudin dan yang lain sebagainya. Ya. Jadi bahasa Inggris itu sudah wajib. Ingat, kelas 1, kelas 2 itu struktur kurikulum kita jam wajibnya cuma 900. Kelas 3 sampai kelas 5, kelas 6 itu sudah 1116 kalau tidak salah. Silakan lihat di CP yang terbaru. Jam wajibnya 1116 apa berapa yang terbaik. Yang wajib ingat termasuk apa bahasa Inggris ya. 72 jam JP dalam setahun. Yang kedua pembelajaran dan asesmen bermakna. Ingat, pembelajaran itu sama dengan apa yang dikatakan oleh tokoh pendidikan. Untuk apa kita hanya sekedar mengajar? Ingat pada pionir-pionir kita, guru-guru yang hadir di sini. Semua orang guru, semua orang bisa ngajar. Anak kelas 6 pun bisa ngajar, anak kelas 1, kelas 2, kelas 5. Kita rancang SPP tadi, kita rancang perencanaan pembelajaran itu dengan maksimal, ya, sehingga mengadopsi bisa memenuhi ekspektasi kebutuhan belajar anak-anak, termasuk asesmennya, sehingga meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang ketiga, manajemen kelasnya diterapkan dengan baik. Buatlah sebelum ke modul ajar itu, CP diturunkan TP, lalu menjadi modul ajar itu, buatlah dulu program tahunannya, program semester dibuat. Oke. Buat dulu awas, tidak perlu lagi peraturan, disiplin positif, tidak perlu norma-norma kelas, norma sekolah tidak perlu lagi, tapi apa komitmen bersama, kesepakatan sekolah, kesepakatan kelas. Yang keempat, dukungan sosial emosional. Ini penting Bapak dan Ibu. Jangan sampai terjadi kepala sekolah atau gurunya apabila di bulan musim hujan senyumnya mereka, di bulan tua mau nak marah baik. Pak Imam Widayat ya. Yang kedua, yang bagaimana sih pendidik yang reflektif, gemar belajar, berbagi dan berkolaborasi? Awas, kita sudah terkenal dengan class action research. Kita masih ingat bahwa Pak Imam Widayat ya, kita belajar S1 PGSD. Ada yang dengan class action research. PTK, penelitian tindakan kelas. Itu bukan hanya sekedar untuk memenuhi S1, SD, sarjana penuh derita sedih sekali. Yang penting lulus PTK-nya, penelitian tindakan kelasnya, class action research. Tetapi diimplementasikan di lapangan, guru itu harus selalu merefleksi pembelajarannya secara rutin. Yang kedua, pendidik terbiasa belajar tentang pembelajaran itu. Ya. Cari, jangan hanya buku paket itu hanya sebagai acuan loh. Untuk membuat modul materi pembelajaran yang semestinya, guru harus kreatif. Cari sumber-sumber yang baru. Apalagi CP kita sudah CP yang terbaru. Pendidik terbuka untuk menerapkan praktek baru. Ya. BPB, berbagi praktik. Berbagi praktik ya. Yang baru. Nah, ini guru harus terbiasa itu.
Kita lanjut karena waktunya. Sampai jam berapa Pak Anu? Kemudian ada aman, inklusif, merayakan kebinekaan. Ya, ciri yang ketiga. Sampai jam berapa? Waduh, sudah 9.28 ini. Seperti ini lingkungan yang aman dan toleransi, lingkungan belajar dan inklusif. Awas kita, ini yang paling penting Bapak dan Ibu. Kalau ada yang ABK, anak berkebutuhan khusus, lingkungan belajar yang bineka ini pasti di lintas timur ini pasti terjadi. Agama ada 5 agama semua ada, sukunya sudah ada semua. Ada Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, ada orang Oki, ada orang Komering, orang Pegagan, ada orang Ogan, ada orang Medan, ada sebagainya. Tolong ini tolong merayakan kebinekaan. Yang keempat, kepemimpinan yang perbaikan layanan yang berkelanjutan. Ada visioner, guru itu harus visioner. Ya. Ada visi pelajaran yang jelas, berkolaborasi dengan warga sekolah. Terus meneruskan melakukan perbaikan berkelanjutan, senantiasa merencanakan dan melakukan peningkatan kompetensi SDM. Bagaimana PMM-nya Bapak dan Ibu? Bukan hanya guru, tapi kepala sekolahnya. Pak Ibnu kalah dengan guru-guru 3 sertifikat, tetapi Pak Ibnu awas. Pembatiknya sudah level 4, sertifikat Google-nya sudah lebih hebat. Nah ini salah satu peningkatan SDM. Pengelolaan sumber daya sekolah sesuai dengan perencanaan transparan dan akuntabel. Ingat, ya. Kita lanjut. Rapor pendidikan. Nah, tolong Bapak dan Ibu untuk mengasah rapor pendidikan bukan hanya yang akun belajar admin, tetapi guru.sd.belajar.id juga bisa membuka rapor pendidikan, malahan diminta kepada seluruh guru itu juga membukanya, ya, akses rapor pendidikan itu. Ya, kita lanjut. Ini yang out, nggak perlu. Mari kita bermain bagaimana memanai sekolah, nggak usah ini. Ceritain tentang Pak Iskandar, nggak perlu. Kita lanjut saja. Instruktur bermain nggak perlu. Siklus peningkatan kualitas pelayanan satuan pendidikan yang berkelanjutan merupakan kunci mewujudkan sekolah yang kita cita-citakan. Upayakan sekolah itu kepala sekolah diawali dengan identifikasi, refleksi, benahi perencanaan, benahi implementasinya. Jadi bukan hanya IRB saja tapi IRBB. Kepala sekolah memerlukan kompetensi dan alat bantu untuk mengimplementasikan setiap tahapan pada siklus ini, didamping oleh pengawas sekolah yang mumpuni. Nah, tolong jangan lagi kepala sekolah yang tidak tahu dengan pengawas pendampingnya. Saya tahu, saya mengerti kepala sekolah sekarang ini di OKI ini semua berkualitas, kapabilitasnya hebat. Tolong jangan lupakan peran pengawas. Sekarang ini namanya pengawas pendamping, beda dengan pengawas pembina. Kalau pengawas pembina itu hanya melihat mana yang perlu dibina, pengawas pendamping itu kemana perahu layar sekolah itu mau dibawa, dia harus hadir. Boleh dilihat pendampingan oleh pengertian Purwadarminta dalam Kamus Bahasa Indonesia. Apabila layar terkembang sekolah itu kemana, harus hadir pengawas pendampingnya. Ya Pak Sarbani ya? Ya, siklus peningkatan kualitas layanan peningkatan seperti ini. Materi ada ya, silakan dibuka. Kita lanjut saja. Ya. Lebih jelasnya seperti ini Bapak dan Ibu ya. Ya. Bagaimana identifikasi tersebut? Bagaimana ada peran kepala sekolah bersama warga sekolah memimpin penyusunan perencanaan pembelajaran tahun ajaran baru beserta kalender akademiknya. Ya. Dari identifikasi, refleksi, benahi, perencanaan benahi, pengawas dan penilai sekolah menjadi pendamping dan fasilitator. Awas. Mengapa ada di penilik sekolah di sini? Ini untuk yang di lembaga PAUD itu ada non formal. Bukan berarti zaman dulu waktu zaman OPTD penilik itu melihat di olahraga dan pramuka, tetapi awas. Boleh bahwa di SD di formal itu adalah tugas pengawas SD, pengawas TK. Penilik sekolah itu di non formal. Ya.
menjadi pendamping dan fasilitator. Nah ini Perdirjen yang ini peran pengawas ini awas. Apabila kepala sekolah ternyata tidak ada hadir pengawas atau penilik, berarti kepala sekolah tersebut memang tidak ngerti dengan transformasi pembelajaran. Kita lanjut. Mengapa pemulihan pembelajaran dimulai dari perencanaan pembelajaran? Satu, layanan pembelajaran adalah esensi dari keberadaan sekolah, sehingga perlu menjadi hal pertama yang ditinjau. Jadi perencanaan dulu yang harus ditinjau dulu. Artinya upaya peningkatan layanan perlu diterapkan pertama kali melalui pembelajaran. Oke. Yang kedua, kurikulum Merdeka yang telah resmi diterapkan sebagai kurikulum nasional memiliki struktur kurikulum yang memungkinkan sekolah untuk terus meninjau strategi pembelajarannya secara berkala. Melalui apa? Perencanaan pembelajaran di tingkat satuan pendidikan sekolah masing-masing. Upaya peningkatan yang telah menjadi fokus kemudian diturunkan dalam perencanaan pembelajaran sebagai sebuah strategi. Yang kelima, pemetaan rasional. Kita petakan kebutuhan itu. Kita benahi perencanaan itu. Yang keenam, mereka programnya kita rekap. Di mana? Di RKT, di RKAS. Arkas. Lebih parah lagi Bapak dan Ibu. Arkasnya, sekolahnya, pihak ketiga. Gimana kira-kira kalau arkasnya saja pihak ketiga, bahasanya ngupah. Kalau sudah ngupah jelas tidak akan kontekstual perencanaan pembelajaran itu. Kalau arkasnya saja ngupah, untuk dokumen KSP-nya ngupah. Kalau kepala sekolah seperti itu, berarti IRBB ini tidak jalan. Kita lanjut. Implementasinya seperti ini Bapak dan Ibu. Revisi perencanaan dan penganggaran. Refleksikan kebutuhan. Implementasikan rencana pada tahun ajaran baru. Untuk meningkatkan kompetensi PTK. Ini. Kita lanjut. Memetakan aksi pembenahan yang dapat dilakukan di satuan pendidikan. Dari ini tidak perlu lagi. Kita lanjut saja. Karena waktunya sudah ini Bapak dan Ibu, jadi tolong sekali lagi kepala sekolah hal-hal yang ngupah itu hilangkan kepala sekolah. Kita bentuk TPMPS, tim peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Sudah dibentuk belum Pak Imam Hidayat? Siap, sudah. Tim peningkatan mutu pendidikan di satuan pendidikan TPMPS. Nah, tugasnya itu tadi mengidentifikasi, merefleksi, benahi perencanaan, benahi implementasi. Semua 8 standar, standar isi. Jadi gurunya hanya penanggung jawab yang melaksanakan itu, mengidentifikasi ini semua. Koordinator 8 standar tadi. Ya. Jadi siklusnya seperti ini Bapak dan Ibu. Sekolah yang kita cita-citakan itu adalah pembelajaran berpusat pada murid, pendidik itu reflektif, gemar belajar, berbagi, dan berkolaborasi, iklim sekolahnya well-being untuk semua anak, dan ditambah yang paling penting kepala sekolah dan guru itu kepemimpinan untuk perbaikan layanan yang berkelanjutan. Didapatlah sekolah yang kita cita-citakan, yaitu murid memiliki kompetensi dan karakter profil pelajar Pancasila. Ini yang Bapak dan Ibu ya. Itu saja Bapak dan Ibu. Terima kasih. Mohon maaf karena agak buru-buru ini ya. Silakan. Mungkin ada kami serahkan dulu ke moderator. Cakep. 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 Siap, 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 siap.
Oh ya. Oh ya, berarti Pak Ibnu, berarti pertanyaan di sesi akhir ya? Oke, berarti saya tutup dulu berarti dari saya ya. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Dari saya terima kasih. Mohon maaf agak buru-buru. Dan satu hal kuncinya adalah apa? Ya, Bapak dan Ibu, pelayanan yang berkualitas. Jadi Bu Maimunah nanti di sesi terakhir ya pertanyaannya. Saya tutup dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Mas. Cek. Enggak Mas? Halo? Mas Ibnu, apakah suara saya terdengar? Masih, tapi kurang jelas. Kurang kuat ya? Oke. Tes 1 2 tes 1 2. Apakah suara saya terdengar Pak Imam? Pak Mas Ibnu? Cukup jelas. Dengar Pak, jelas Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Sa'at rasuluna bil haqq wa alhamdulillah rabbil alamin. Syukur pada kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena diberi kenikmatan bisa berkumpul dalam suasana hari ini. Shalawat serta salam tidak lupa kita sanjungkan junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Pak Amdi selaku fasilitator dan pemerintah terkait dengan literasi. Yang saya hormati Pak Ibnu Anwar juga selaku fasilitator dari yang saya hormati Bapak dan Ibu, Bapak Kepala Sekolah ataupun yang mewakili yang ada di ruangan Zoom ini, di ruangan Gimit ini. Bapak dan Ibu, terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Amri tadi, bahwasanya penguatan literasi dan numerasi ini sangat berhubungan dengan komunitas belajar yang ada di sekolah Bapak dan Ibu. Jadi saya harapkan agar di sekolah Bapak dan Ibu untuk lebih meningkatkan kembali aktivitas daripada komunitas belajarnya. Karena dengan demikian ini bisa membantu untuk menaikkan nilai rapot pendidikan terkait dengan literasi dan numerasi yang ada di sekolah Bapak dan Ibu. Izin Bapak dan Ibu, saya akan berbagi informasi terkait dengan penguatan literasi numerasi yang berhubungan dengan komunitas belajar. Izin share screen ya. Apa sudah terlihat, Mas? Belum. Masih proses. Belum, Mbak. Belum. Sepertinya mohon maaf Bapak dan Ibu ya, karena saya lagi sedang di sekolah ini. Jaringannya juga sedikit down. Dan harus berjuang dengan situasi dan kondisi jaringan yang sedang turun.
Jaringan saya cukup lambat ini. Belum terlihat ya pada Ibu ya? Belum, Pak. Belum terlihat. Belum. Saya akan coba. Apakah sudah terlihat apa Ibu? Siap, bagus. Terlihat. Kita perhatikan ya. Saya akan coba untuk slideshow. Terlihat apa dan Ibu ya? Belum. Ya, Pak. Ya. Cakep, sip. Belum, Pak. Nah, Baik. baru Pak, baru. Baru Oke. ada, Pak. Sudah Pak. Ya sepertinya dari pengaruh dengan jaringan Oke, juga Pak. siap. Jelas Pak. Memang kondisi saat ini dari beberapa hari ini memang jaringan Indosat, Telkomsel sedang turun karena ada beberapa tempat yang terlalu. Baik Bapak dan Ibu, kita masuk ke strategi penguatan literasi komunitas belajar dalam dan antar sekolah. Harapan kami Bapak dan Ibu melalui sesi pada kesempatan kali ini, Bapak dan Ibu dapat membantu melaksanakan berbagai strategi penguatan literasi di satuan pendidikan dan juga dapat mendampingi warga sekolah dalam meningkatkan kecakapan literasi peserta didik melalui komunitas belajar baik dalam dan antar sekolah. Jadi dengan adanya penguatan Kombel pada sesi kali ini diharapkan bisa meningkatkan literasi dan informasi yang ada di sekolah. Ada pertanyaan mengapa kita perlu mendorong komunitas belajar? Kenapa harus pakai komunitas belajar? Jadi ada beberapa dasar pemikiran. Yang pertama, komunitas belajar dapat memfasilitasi proses refleksi, belajar, berkolaborasi, dan berbagi bersama dalam mempelajari dan mengimplementasikan strategi penguatan literasi. Kemudian di samping itu juga kenapa harus menggunakan Kombel? Pendidik dan tenaga pendidikan dapat menggunakan Kombel yang sudah ada ataupun yang belum ada dan akan kita buat, ataupun membentuk komunitas belajar bersama-sama pada tingkat satuan pendidikan, tingkat daerah maupun daring. Ini fokus kita pada kesempatan kali ini ada fokusnya ada di komunitas belajar yang ada dalam sekolah Pak dan Ibu ya. Terus kenapa harus kita kuatkan komunitas belajar? Yang ketiga, pada kegiatan BIMTEK hanya 2 orang, kepala sekolah dan guru perwakilan satuan pendidikan yang mendapat pendampingan. Terus pemahaman para peserta dalam ini setiap sekolah berbeda berdasarkan kompetensi masing-masing. Apa definisi komunitas belajar yang Bapak dan Ibu ketahui? Silakan Bapak dan Ibu, mungkin ada yang mau berbagi. Saya yakin di sekolah Bapak dan Ibu mungkin ada beberapa sekolah yang memang sudah memiliki komunitas belajar, dan mungkin juga masih ada yang belum punya atau belum efektif. Nah, kita akan bahas terkait komunitas belajar. Apa itu komunitas belajar? Komunitas belajar adalah sekelompok pendidik dan tenaga kependidikan, jadi tidak hanya guru,
tetapi juga tenaga kependidikan, baik itu operator, petugas perpustakaan, penjaga sekolah, itu juga masuk dalam komunitas belajar yang belajar bersama dan berkolaborasi secara terjadwal dan berkelanjutan dengan tujuan yang jelas dan terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar murid. Jadi apapun tujuan utama pada Ibu, tujuan utama dari pembentukan komunitas belajar yang ada di sekolah ini dampaknya adalah pada hasil belajar murid. Apa kaitannya dengan literasi dan numerasi? Nah, kaitannya dengan literasi dan numerasi dengan adanya kualitas pembelajaran yang berdampak pada hasil belajar murid, maka akan meningkatkan literasi dan numerasi yang ada di sekolah pada Ibu. Ada 3 jenis tadi sudah dijelaskan oleh Pak Amri ya. Ada 3 jenis kombel yang ada 3 jenis kombel, yaitu kombel dalam sekolah, kombel antar sekolah, dan kombel melalui daring atau dari PMM. Yang pertama, kombel dalam sekolah merupakan sekelompok guru mapel atau guru kelas atau lintas kelas atau mata pelajaran ataupun tenaga kependidikan atau guru yang bersama tenaga kependidikan. Yang masuk dalam yang masuk dalam kombel antar dalam sekolah itu bisa juga dalam MGMP atau KKG mini dalam sekolah dapat dioptimalkan dengan fokus diskusi pada murid. Kemudian di dalam kombel sekolah, para guru dan tenaga kependidikan tidak hanya belajar materi kurikulum merdeka, tetapi juga materi-materi lainnya dan juga berkolaborasi untuk memecahkan masalah pembelajaran murid, menyiapkan perencanaan pembelajaran untuk dipraktekkan di kelas masing-masing atau kelas guru model. Juga bisa untuk berbagi praktik baik ya Bapak dan Ibu dari masing-masing guru. Mungkin ada guru yang mempunyai masalah, tetapi ada guru lain yang memang sudah menemukan pemecahan masalahnya. Nah, ini bisa berbagi di dalam kombel dalam sekolah. Yang kedua, jenis kombel yang kedua adalah kombel antar sekolah. Terdiri dari sekelompok guru dan tenaga kependidikan dari berbagai sekolah yang belajar dan berkolaborasi untuk meningkatkan hasil belajar murid. Nah, salah satu contoh dalam sekolah yang membentuk kombel yang disebut dengan Koguraki, Komunitas Guru Penggerak Kabupaten Oki. Lintasnya antar sekolah Bapak dan Ibu. Jenjangnya dari tingkat STK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Kombel antar sekolah dapat memanfaatkan kombel yang sudah ada seperti MGMP, KKG, MKKS atau K3S, MKPS atau KKPS, atau membentuk kombel secara organik. Di kombel antar sekolah, para guru atau tenaga pendidik dapat belajar bersama tentang materi kebijakan baru dan memecahkan masalah murid yang dihadapi di kelas atau sekolah masing-masing secara inquiry. Mohon maaf Pak dan Ibu, apakah saya masih ada dalam gimmick ya? Saya takut nanti saya berbicara tapi ya, masih Pak. Ya, masih terdengar. Baik. Yang ketiga, ini ada kombel daring dalam PMM. Ini merupakan belajar yang terdata secara virtual yang ada di menu komunitas pada PMM. Pada umumnya, kombel daring ini adalah kombel antar sekolah. Fokus kombel daring adalah berbagi praktik baik. Jadi, Bapak dan Ibu memiliki praktik baik di sekolahnya masing-masing, ini bisa diunggah di kombel daring yang ada di PMM. Lanjut. Tiga ide besar dalam komunitas belajar. Tidak bergerak slide saya. Slide-nya bergerak nggak Pak dan Ibu? Mohon maaf. Bergerak Pak. Ya, bergerak. Oke, 3 ide besar dalam komunitas belajar. Yang pertama itu adalah fokus pada pembelajaran.
Jadi Bapak dan Ibu, dalam Kombel ini fokusnya yang paling utama itu adalah dalam proses pembelajaran. Nah, yang kedua, membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab secara kolektif. Jadi di samping fokusnya pada pembelajaran, juga untuk membudayakan, membiasakan berkolaborasi dengan rekan-rekan guru, baik yang ada di sekolah maupun yang ada baik yang ada dalam sekolah maupun antar sekolah. Kemudian yang ketiga, berorientasi pada hasil, yakni dampaknya tetap pada pembelajaran murid. Tiga ide besar ini jadi landasan menjalankan seluruh kegiatan di dalamnya. Tiga ini memastikan Kombel berkontribusi pada pembelajaran berkualitas yang dilakukan secara kolaboratif untuk meningkatkan hasil belajar murid. Jadi fokusnya itu pembelajaran, hasilnya juga untuk meningkatkan hasil belajar murid. Kita bahas satu persatu. Ide besar yang pertama itu fokus pada pembelajaran. Jadi ada 4 pertanyaan penting. Apa yang kita harapkan murid pelajari? Kemudian bagaimana kita tahu bahwa murid sudah belajar hal tersebut? Lalu bagaimana respon kita jika ada murid yang tidak belajar? Nah, kemudian bagaimana kita akan memperkaya materi untuk murid yang sudah mahir? 4 pertanyaan inilah yang nantinya itu yang menjadi fokus kita untuk membuat Kombel di sekolah. Kemudian ide besar yang kedua, membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab. Jadi dengan adanya Kombel ini, kolaborasi untuk menciptakan pemahaman bersama. Jadi antara Bapak dan Ibu dengan rekan-rekan guru baik dalam sekolah maupun antar sekolah, ini akan tercipta pemahaman bersama. Kemudian ada kolaborasi juga dengan memiliki kesadaran bahwa proses pembelajaran dan keberhasilan seorang murid merupakan tanggung jawab bagi seorang PPK. Jadi Bapak dan Ibu, guru ini bertanggung jawab akan keberhasilan dan juga proses pembelajaran yang ada di kelasnya. Kemudian kolaborasi diciptakan untuk menghadirkan suasana belajar bersama yang di dalamnya terdapat rasa saling tergantung satu sama lain. Jadi dengan kolaborasi ini, Bapak dan Ibu bisa saling berbagi. Kita lihat ide besar yang ketiga, ini berorientasi pada hasil. Ada 4 rencangan awal. Ada refleksi awal, kemudian setelah melakukan refleksi, kita tahu apa permasalahannya, baru kita buat perencanaannya. Perencanaan yang matang, disusun dengan rapi dalam sebuah Kombel, kita implementasikan di kelas kita masing-masing. Setelah kita implementasikan di kelas masing-masing, kita berevaluasi dan kita lakukan refleksi kembali. Begitu seterusnya. Nanti setelah hasil refleksi didapat, apabila belum maksimal, kita rencanakan kembali. Sudah direncanakan, lebih diimplementasikan kembali, dievaluasi dan direfleksikan kembali. Ini 3 ide besar tujuan utama kita membentuk Kombel. Kemudian sasaran Kombel ini ada untuk tingkat jenjangnya, ada SD, SMP, SMA, SMK, TK juga. Kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan, dan juga peserta didik. Hasil yang diharapkan dari Kombel, semua sekolah sasaran sudah mampu menggunakan buku bacaan bermutu sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan kemampuan literasi peserta didik. Dengan adanya Kombel ini, kita bisa mengajak siswa-siswa untuk melakukan literasi membaca di sekolahnya. Juga ada kegiatan rutin Kombel di antara seluruh guru di sekolah beserta BIMTEK berupa aksi nyata yang dipenuhi oleh kepala sekolah. Kemudian seluruh guru di sekolah sudah mempunyai pemahaman mengenai konsep literasi sesuai yang diajarkan BIMTEK pemulihan pembelajaran. Adanya peningkatan minat baca dari peserta didik dan adanya peningkatan. Ini harapan yang sangat kita harapkan adalah meningkatkan capaian nilai literasi dan numerasi dalam satuan pendidikan. Prinsip yang dilaksanakan, peserta didik lebih menyukai melakukan kegiatan di dalam kelas daripada hanya duduk mendengarkan guru atau mencatat. Jadi di kurikulum Merdeka
bukan lagi teacher center, tapi sudah malah ke student center ya Pak dan Ibu. Teach less learn more, guru berbicara atau mengajar sedikit, sedangkan siswa akan belajar lebih banyak aktivitas. Guru sebagai fasilitator ya Pak dan Ibu. Nah, akan pembelajaran sesuai dengan kurikulum dan tujuan pembelajaran dengan merancang bagi siswa. Biasa setelah pembelajaran, sebelum pembelajaran, di tengah-tengah pembelajaran, lebih baik lakukan refleksi. Tujuannya untuk meningkatkan proses pembelajaran ke depan. Skema strategi penguatan literasi melalui komunitas belajar dalam sekolah dan antar sekolah. Kita akan lihat bagaimana skemanya. Yang pertama, komunitas belajar di dalam sekolah. Desain komunitas belajar dalam sekolah untuk pemulihan dan transformasi pembelajaran. Ini yang pertama itu adalah tahap persiapan, di mana dalam tahap persiapan itu membentuk tim kecil. Tim kecil ini dari kepala sekolah dan 1 atau 2 orang guru untuk melakukan diskusi, kemudian memberikan sosialisasi kombel dan pengimbasan pemulihan dan transformasi pembelajaran melalui penguatan literasi. Kemudian dilanjutkan dengan menelaah data literasi murid di satuan pendidikan melalui rapor pendidikan. Kemudian setelah ditelaah dan sudah diketahui nilainya, lalu dilakukan penyepakatan komitmen bersama dan tata nilai belajar di Kombel. Kemudian memasukkan jam efektif belajar di Kombel dalam sekolah. Setelah tahap persiapan ini, dilanjutkan dengan siklus inquiry dalam Kombel. Yang pertama adalah refleksi awal. Kita lakukan refleksi terkait dengan data literasi murid yang sudah didapat, kemudian dilakukan perencanaan, direncanakan dengan matang, disusun dengan rapi, kemudian baru diimplementasikan di kelasnya masing-masing. Setelah pelaksanaan implementasi, kemudian dievaluasi. Refleksi dan berbagi hasil siklus di satuan pendidikan masing-masing dan Kombel. Yang pertama itu adalah pembentukan tim kecil, di mana di dalam tim kecil ini ada kepala sekolah yang bentuk tim kecil yang terdiri dari sejumlah kecil PTK, bisa 1, 2, atau 3, yang dinilai memiliki kepemimpinan, komitmen tinggi, dan pengaruh baik pada rekan sejawatnya. Jadi kepala sekolah juga meyakinkan tim kecil untuk mendukung terbentuknya komunitas belajar dan menjadi tim perintis komunitas belajar di satuan pendidikan. Setelah terbentuk tim kecilnya, kemudian lakukan sosialisasi komunitas belajar dan pengimbasan pemulihan dan transformasi pembelajaran, di mana kepala sekolah dan tim kecilnya bekerja sama untuk memberikan pemahaman terkait komunitas belajar, menyamakan persepsi, meyakinkan seluruh PTK, pendidik dan tenaga kependidikan untuk mendukung dan turut serta aktif dalam kegiatan komunitas belajar. Selain itu, kepala sekolah bersama tim kecil mengimbaskan hasil pelatihan pemulihan dan transformasi pembelajaran. Jadi nanti Bapak dan Ibu lepas dari pelajaran ini nanti akan melakukan sosialisasi Kombel di sekolahnya. Lalu setelah dilakukan sosialisasi terkait pemulihan dan transformasi pembelajaran, dilakukan telaah menuju data literasi murid melalui raport pendidikan. Silakan diambil, ditelaah, diidentifikasi apa pelaksanaan, kemudian disepakati nilai dan komitmen bersama, di mana dalam pelaksanaannya terdiri dari banyak orang yang memiliki pemikiran, kebiasaan, dan perilaku yang berbeda-beda. Oleh karena itu perlu disepakati beberapa hal yang menjadi tujuan dan kesamaan langkah dalam menjalankan komunitas belajar. Tidak hanya pada fokus pada perbedaan, tapi fokus juga pada keinginan yang sama, tujuan yang sama, nilai-nilai yang dijaga juga harus bersama, sehingga komitmen bisa berjalan bersama. Dan komitmen ini pada Kombel merupakan fondasi yang perlu dibangun bersama agar pelaksanaannya lebih tertib dan efektif untuk mencapai tujuan bersama. Penyepakatan ini juga disusun
bersama dan dibuat bersama-sama, tidak hanya kepala sekolah ataupun tim kecil saja. Ini desainnya masih setelah tadi sudah disepakati nilai dan komitmen bersama, kemudian ada pembentukan kelompok dan penyepakatan jadwal. Nah, setelah ada penyepakatan baru kemudian dibentuk kombel. Mungkin ada miskonsepsi terkait dengan kombel, namun semua itu bisa dihadapi dengan cara diskusi bersama. Hal ini bisa sangat efektif karena anggota sangat banyak dan belajar sangat beragam. Prinsip pembentukan kombel adalah relevansi ya Bapak dan Ibu, atau kemiripan dan fleksibel sesuai dengan kondisi satuan pendidikan. Tujuannya untuk mengelompokkan guru dan kelompok agar mereka bisa saling belajar dan berkolaborasi, juga bisa berbagi praktik baik Bapak dan Ibu. Jadi di samping itu juga semua teman-teman guru dalam kombel bisa berdiskusi berbagai masalah yang dihadapi dalam kelasnya. Bisa kelompok ini terdiri maka kelompok belajar ini usahakan terdiri dari guru-guru yang memiliki relevansi yang mirip. Oke. Nah, aktivitas pembentukan kelompok belajar masih sepakati jadwal pertemuan untuk dalam kombel. Bisa dilakukan dalam 1 minggu sekali atau disepakatin bersama. Jadi sangat dianjurkan pembentukan jadwal pertemuan rutin dalam kombel ini dilaksanakan pada jam kerja guru. Mungkin di hari Sabtu di jam terakhir atau di hari Jumat di jam juga yang terakhir, itu bisa disepakati bersama. Kemudian ada pelaksanaan siklus inquiry-nya, yang ini refleksi awal, di mana pelaksanaan kombel dalam kelompok belajar menggunakan siklus inquiry diawali dengan refleksi awal. Pada tahapan ini, setiap anggota kelompok merefleksikan pembelajaran muridnya menggunakan data-data yang ada. Data-data tersebut dapat bersumber dari hasil rapot pendidikan, rapot hasil belajar siswa, data asesmen formatif dan sumatif murid, data observasi guru, atau data lainnya yang mendukung. Disarankan, sebelum memulai refleksi, anggota kelompok sudah menyiapkan data-data yang diperlukan. Jadi, pada tahapan ini, hal-hal yang harus direfleksikan itu adalah yang paling penting adalah kondisi dan tantangan murid dalam literasi. Kemudian yang kedua, perencanaan, di mana dalam perencanaan ini bisa dapat berupa menyusun modul ajar atau RPP atau mereview dan merevisi modul ajar yang sudah dibuat. Tantangan-tantangan yang ini diselesaikan dibuatkan strategi untuk mengatasinya dalam sebuah skenario pembelajaran lengkap. Masing-masing anggota memberikan ide dalam menyusun perencanaan pembelajaran. Jadi pada proses ini masing-masing anggota juga dapat mencari referensi pembelajaran dari berbagai sumber yang relevan. Setelah direncanakan, kemudian dilakukan implementasi, di mana pada tahap implementasi ini sebisa mungkin rencana pembelajaran juga sudah didiskusikan bersama dan diimplementasikan oleh semua anggota. Jika ada sebagian anggota yang sangat sulit mengimplementasikan rencana yang sudah disusun sebelumnya karena kendala konteks kelas dan mata pelajaran, maka sebisa mungkin anggota tersebut mengobservasi penerapan rencana di salah satu kelas anggota yang diterapkan. Jadi, dalam tahap implementasi ini juga dilakukan observasi kelas antar anggota. Jadi, salah satu guru melakukan pembelajaran di kelas dan teman guru yang lain itu menjadi observer, melakukan observasi dari teman guru yang melakukan pembelajaran di kelas. Yang keempat yaitu dilakukan evaluasi, di mana pada tahapan ini merupakan tahap akhir dalam siklus inquiry. Pada tahap ini kita membandingkan hasil asesmen di awal dan asesmen setelah implementasi rencana dilakukan. Asesmen yang dimaksud bisa merupakan hasil asesmen formatif ataupun sumatif dari murid. Jadi setelah dianalisis, apakah terjadi perubahan pada hasil belajar murid dengan perencanaan yang sudah dibuat dan sudah diimplementasikan atau tidak. Kemudian pada tahapan ini juga semua anggota berbagi praktik baik yang berhasil dan juga praktik gagalnya dalam implementasi rencana yang telah disusun bersama. Jadi tidak hanya praktik baiknya yang dibagi ya Pak dan Ibu,
Tapi praktek gagalnya juga dibagi karena siapa tahu nanti dengan begitu akan ada solusi, akan ada jalan keluar untuk memecahkan permasalahan yang ada atau dari praktek yang gagal tersebut. Ya. Oke, siap Mas. Sedikit lagi insya Allah. Oke. Dan Ibu, ini komunitas antar belajar, saya pikir kita fokusnya sekarang ini ada di komunitas dalam belajar dalam sekolah. Jadi itu tadi Bapak dan Ibu terkait masalah komunitas belajar yang ada di dalam sekolah. Karena fokus kita saat ini adalah masih di tahap komunitas belajar yang ada di dalam sekolah. Mungkin itu Mas ini bisa saya sampaikan. Bapak dan Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Topik apa? Kalau datanya ada di kantor, mungkin kalau belum dibuat ada. Saya Pak dari SD 2 Sukamulya. Jaringannya malahan. Maaf. Ya, silakan Pak Imam Hidayat. Imam Hidayat, Pak Imam. Ya, betul Pak. Ini mohon maaf jaringannya agak error. Putus-putus. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Ini ada satu pertanyaan terkhusus nanti pada beliau Pak Amri tentang materi yang disampaikan oleh Pak Amri tadi. Tadi beliau menyampaikan bahwasanya kalau dulu bahasa Inggris itu adalah mata pelajaran pilihan, namun sekarang di kurikulum Merdeka ini bahasa Inggris merupakan mata pelajaran pokok khususnya untuk kelas 3 sampai dengan kelas 5, Pak. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apakah kelas 6 tidak ada pembelajaran mata pelajaran bahasa Inggris dan bahasa Inggris tersebut kegiatan pelaksanaan pembelajarannya apakah dilaksanakan oleh guru kelas atau memang harus ada guru khusus untuk bahasa Inggris, Pak? Terima kasih. Satu pertanyaan. Akhirnya ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Wah, ini bahasa Inggris. Imam Hidayat, tidak.
Jadi gimana Pak Bono? Pak Ibnu? Ya, ini banyak habis. Oh, jadi saya menjawab ya? Bapak jawab dulu. Oke. Ya. Yang jelas terima kasih kepada Imam Hidayat. Ini ada perubahan ya. Perlu. Salah satu ciri kualitas pembelajaran berkualitas itu kita tahu paradigma ya. Paradigma terbaru. Tahu dengan rekor menyusun KSP. Kalau dulu namanya KOSP. Kalau sekarang namanya KSP. Dulu di kurikulum 13 ada buku 1, buku 2, buku 3. Nah, di kurikulum Merdeka ini kita tidak lagi seperti kurikulum 13. Tidak seperti kurikulum 13. Kalau kurikulum 13 ditentukan sistematikanya. Sehingga pengawas pendamping itu harus ada, pengawas pembina ada instrumen verifikasi dan validasi. Sehingga dilihat betul dari covernya adakah, kemudian sistematikanya sudah betul atau tidak. Di kurikulum Merdeka, apalagi di KSP tahun 2024-2025 itu diberikan kebebasan kepada kepala sekolah satuan pendidikan, tim perumusnya. Namun ada 5 yang paling penting, ada 4 paling penting. Ya. Nah, kita lihat dulu sesuai dengan pertanyaannya tentang karena dari CP capaian pembelajaran yang 2023 yaitu 008 itu bahasa Inggris itu adalah pilihan Bapak dan Ibu. Pilihan. Berarti walaupun pilihan Kemendikbud mengatakan bila perlu agak ditekankan. Namun kepala sekolah boleh tidak diajarkan bahasa Inggris. Nah, di keputusan BSKAP 032 tahun 2024, pertama di strukturnya, izinkan saya memberikan presentase biar lebih jelas ya. Kita analisis betul. Biar jangan ada dusta di antara kita, Pak Imam Hidayat ya. Siap. Iya. Nah, ini salah satu bahwa di dalam struktur kurikulum itu harus dijelaskan di KSP. Ini ada ya di layar saya ya. Ya. Kurang jelas Pak, kurang zoom. Kurang jelas ya, kita besarkan. Bagaimana? Belum. Jelas? Kabur. Ya. Oh, mungkin jaringan atau laptopnya. Pak Imam Hidayat laptop apa Pak Imam Hidayat? Ini ada laptopnya secondan Pak. Acer. Ya Pak Imam Hidayat. Ya. Oh, awas Pak Imam Hidayat. Betul, tapi di situ ada. Ya. Di situ ada Pak Amri. Kalau Asus agak susah Iya, sistemnya. kebetulan Pak. Kalau Lenovo, Kita juga laptopnya. Kalau Lenovo itu laptopnya buatan orang Jawa, orang Onoliane, Iya, orang Popo. betul sekali. Ya, kita lihat. Kalau Acer agak cepat rusak Pak. Agak cepat rusak dia Pak. Kalau Acer. Iya. Kalau Acer. Nah, kita lihat di sini. Kita lihat di sini Bangku ya. Kelas 1 untuk bahasa Inggris tidak ada. Yang ada pendidikan agama dipekerti, Pancasila, ya. Kemudian bahasa Indonesia, matematika, Penjaskes, ya. Mapel, Penjaskes dan agama 1 tahunnya sama 108. Dan yang wajibnya 900. Muatan lokal itu pilihan dilaksanakan 72 JP. Ya. 72 JP. Jadi semuanya 972 untuk kelas 1 per tahunnya, ditambah dengan P5 252 jadi 1224
JP-nya per tahun kelas 1. Diikuti oleh peserta didik sesuai dengan agama masing-masing. Kalau yang agama, kemudian seni, awas. Untuk seni hanya salah satu. Tolong itu bukan kehendak kepala sekolah, bukan guru kelas, tetapi sesuai dengan asesmen diagnostik non-kognitifnya. Ingatkan, kepala sekolah menentukannya sesuai dengan hasil asesmen diagnostik non-kognitif. Kalau anaknya bukan kehobian guru kelasnya, tetapi bagaimana bakat minat hobi dari guru, ada peserta didiknya. Paling banyak 2 JP per minggu untuk 72 untuk apa? Pilihan, mata pelajaran pilihan muatan lokal. Nah ini kelas 1. Sekarang kita lihat kelas 2. Ya, kelas 2. Kelas 2 sama dengan kelas 1. Bahasa Inggris juga tidak ada. Ya, tentunya juga pilihan. Ya, yang pilihan ada 72 JP. Sekarang kita lihat kelas 3, kelas 5. Kelas 3, kelas 5 itu sama Bapak dan Ibu. Ya. Halo, tolong di-mute Pak Ibnu yang trouble, yang bocor. Karena saya tidak bisa mute ini. Karena saya bukan host. Pak Ibnu, Pak Bayu host bukan? Oke, kita lanjut ya. Bisa, Pak. Kayaknya Mas Ibnu yang ini Pak, yang bisa. Ya, kita lanjut. Ya. Di kelas 3 sampai kelas 5, mapel penjas dan mapel agama sama 108 ya. Kemudian di sini ada ini kelas berapa tadi? Kelas 3 sampai kelas 5 ya. Ya. Di sini ada matematika, penjas, ada bahasa Inggris 72 JP Bapak dan Ibu. Bahasa Inggris 72 JP dan di sini masuk mata pelajaran wajib. Sehingga jam wajibnya ada 1116. Untuk P5-nya 252, totalnya 1368 yang wajib. Kalau kelas 1, kelas 2 tadi 1152. Kalau kelas 3 sampai kelas 5, 1368 yang wajib. Muatan lokalnya sama. Totalnya kelas 3 sampai ke 5, 1440 JP. Kelas 1-nya, kelas 1, kelas 2, 1224. Nah, bagaimana kelas 6 Bapak dan Ibu? Kelas 6, untuk kelas 6 ya, kalau jumlah JP-nya yang wajib 1440, kelas 5 berkurang menjadi 1280. Bagaimana bahasa Inggris? Bahasa Inggrisnya berkurang. Kalau di kelas 3, kelas 5 JP-nya 72, 72. Kalau kelas 6 cuman 64 JP-nya. Dan ingat, bahasa Inggris di sini bukan pilihan, tapi adalah wajib. Ingat, Pak Imam Hidayat dan yang lainnya sudah SPD, sarjana penuh derita, tambah SD, sedih sekali. Berarti kalau sudah S1 sudah pernah belajar minimal 2 SKS bahasa Inggris. Sehingga pertanyaannya, siapa yang mengampu ini, yang mengajarkannya? Yang mengampu ini karena di guru kelas, mata pelajaran cuma ada penjas dan agama. Muatan lokal oleh guru kelas. SBDP oleh guru kelas. P5 diampu seluruh guru. Bahasa Inggris oleh guru kelas. Ingat Pak Imam Hidayat. Ampu oleh guru kelas bahasa Inggris. Pasti tidak mau dilengit ya. Halo, ada bocor ngapa itu? Halo Bu, ada apa Bu? Ada yang perlu tanya Bu Lin Suwarni? Halo, Yundaku. Iya Pak. Apa kabar Bu Linda? Bu Lin Suwarni? Mak Mano Sungai Lumpur, masih banyak lumpur. Lah itulah, aku ini dalam lumpur lah. Ketawa Pak Sarbani kalau ngomongkan lumpur. Di Sungai Lumpur kan? Di Sungai Lumpur Bu Sumarni kan? Lin Sumarni? Ini iya Pak. Ya. Tapi sekarang lihat ke kameranya bukan Sungai Lumpur kalau. Oke, kita lanjut. Nyebrang dikit Pak kami nyebrang dikit. Kita lanjut. Jadi bedanya di kelas 6 64 bahasa Inggris Bapak dan Ibu. Ingat, bahasa Inggris bukan pilihan. Muatan lokal yang menjadi pilihan.
Awas, muatan lokal itu sesuai dengan Perbub Oki, Peraturan Bupati Oki 52 tahun 2023. Itu muatan lokalnya adalah ekskul ya, ekskul muatan lokal. Muatan lokalnya adalah apa? DAS dan BTA. DAS itu apa? Daerah aliran sungai, kemudian BTA. Ya. Nah, jadi yang wajib muatan lokal di sini adalah jangan lagi nak pertanian, mentang-mentang di Dapur Rejo banyak sawit tentang pertanian. Boleh, asal BTA-nya tetap ada. Bagi yang beragama Islam juga. Ya. Nah, mungkin itu yang dapat kami tanya, yang kami jelaskan, Bapak dan Ibu. Coba kita kembalikan dulu. Ada perlu pertanyaan lain? Silakan. Bagi yang terutama Pak Imam Hidayat, cukup. Ya, terima kasih Pak Amri sudah memberikan jawabannya. Ini terkait dengan KSP di tahun 2024 yang perbedaan dengan KOSP tahun 2023. Di sini tadi Pak Amri menyampaikan ada 4 perbedaan utama yang terdapat dalam KSP 2024 atau KUMER. Nah, jadi mohon disampaikan Pak, apa saja 4 poin utama dalam kurikulum satuan pendidikan di 2024. Terima kasih. Bukan perbedaan, bukan perbedaan, tetapi poin utama di KSP itu harus ada itu, ya, harus ada itu, ya, bukan perbedaan. Jadi maksudnya di KSP itu 4 poin itu wajib di KSP. Bukan itu, tapi ada satu lagi 5 jadinya. 5. Kita lihat, saya bukakan betul. Sudah nyusun KSP-nya, Bu, Pak Imam Hidayat? Sudah, Pak. Sudah mulai. Ya. Sudah tinggal nempel foto. Ya. Ini kebetulan materi yang kami sampaikan kemarin. Webinar kemarin tidak ikut, Pak Ano. Nah, kita lihat. Tolong ya. kirim KSP-nya Pak Amri. Bu, ikut Bu Ano. Tidak ikut kan. Oh, nah, komponen kurikulum satuan pendidikan itu karakteristik satuan ini harus 4 ini betul-betul harus berdasarkan berbasis data. Oke. Pertama, karakteristik satuan pendidikan, 2 visi misi tujuan. Hilang suaranya Pak. Ya, hilang. Suara Pak Amri hilang. Pak Tumiki, ada yang sampaikan Pak? Ada Bapak Ibu. Itu Pak Ahmad. Itu Pak Ahmad. Saya Pak lagi pertanyaan. Halo Pak, saya mau tanya Pak. Oh ya, silakan Pak. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon untuk izin menyimpang sedikit Pak Ibu. Terus tadi Pak Bagus yang sudah disampaikan